Selamat siang, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang safety lagi, yaitu manajemen risiko tetapi dengan menggunakan metode JSA yang disebut dengan Job Safety Analysis. Berikutnya ada manualnya nanti, simple saja. Sebagaimana dalam proses manajemen risiko selalu ada classify activities, boleh work, boleh product, boleh service, kemudian melakukan identifikasi hazard, baru melakukan assessment, risk assessment, baru pengendalian risiko atau risk control, dan terakhir review risk. Pengendalian itu sebagaimana saya jelaskan beberapa yang lalu, ada elimination, hierarchy control namanya, yang kedua substitution, engineering, eliminasi dan PPE, eliminasi hilangkan bahaya, substitusi ganti, proses atau bahan, engineering rekayasa, perbaikan alat, metode, pemasangan bordes dan lain-lain, pendekatan administrasi, penggantian pekerja, asuransi, dan POB. Kemudian penggunaan PPE, itulah yang terakhir, sarung tangan, masker, sepatu safety dan lain-lain. Ada pengertian hazard. Hazard itu adalah potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi masih berupa potensi, dia belum terjadi. Itu yang selalu kita sebut dengan hazard. Sedangkan risk adalah setelah kita terpapar, maka ada kemungkinan kepaparannya, itu disebut dengan risiko. Risk management adalah sentral daripada kegiatan organisasi. It is the process whereby organization methodologically address the risk attaching to the activities with the goal of achieving sustained benefit within each activity and across the portfolio of the all activities. Beberapa jenis bahaya, identifikasi bahaya, JSA, FAMEA, JSO, HAZOP, dan lain-lain. Pada kali ini saya akan menjelaskan JSA, alat identifikasi bahaya atau JSA. Itu disebut dengan Job Safety Analysis. Dalam Job Safety Analysis kita menggunakan matriks risiko. Di matriks itu ada namanya P, kemudian ada HS, konsekuensi bahaya, atau disebut dengan severity, kemudian baru risiko. Risiko adalah perkalian dengan dari hazard, konsekuensi hazard, dan dikali dengan probability. Biasanya dalam JSA kita pakai angka 1 sampai 5 untuk P-nya, sedangkan untuk risiko untuk konsekuensi bahaya kita pakai 1 sampai 5 juga HS. Nanti boleh kita lihat lampiran matriks. Tingkat bahaya kita buat satu tabelnya. Almost certain, likely, moderate, and likely, rare. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian tingkat konsekuensi bahaya, keparahan, bisa dari mulai parah atau disebut dengan katastrofik. Kemudian di bawahnya major, bisa cedera serius, moderate atau menengah, hanya perawatan medis. Kemudian minor, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada kecil 1, konsekuensinya disebut dengan insignificant, tidak ada cedera atau tidak ada kerugian yang berarti. Kemudian dibuat dalam bentuk matriks. Nanti matriksnya saya kasih warna merah, itu high risk, kuning medium, dan rendah hijau. Apabila sudah hijau, kita lakukan perbaikan rekomendasi, maka pekerjaan sudah bisa dilaksanakan. Job Safety Analysis, saya balik lagi sedikit. Analisis adalah menguraikan pekerjaan terhadap step-step pekerjaan, sedangkan safety adalah keselamatan kesehatan kerja.
Sehingga JSA didefinisikan menguraikan suatu pekerjaan pada step pekerjaan untuk melihat atau identifikasi apakah ada bahaya keselamatan atau bahaya kesehatan di setiap langkah kerja. Contohnya saya buatkan di sini sangat simpel yang bisa dimengerti orang banyak kebanyakan. Misalnya kita memasang lampu, bola lampu di rumah. Step pertama menyiapkan tangga, step kedua menyiapkan bola lampu, step ketiga mematikan saklar kalau ada atau MCB, baru kita naik tangga, membawa bola lampu itu, mengganti bola, dan menuruni tangga. Selesai 7 step. Sekarang di manakah bahaya itu berada? Saya perkirakan di step keempat, kelima, dan keenam menaiki tangga bisa jatuh. Step kelima mengganti bola, goyang-goyang tangganya. Yang keenam waktu turun tangga kembali. Itulah yang mau kita rekomendasikan nanti. Apa-apa yang kita rekomendasikan. Prosedur JSA-nya adalah saudara telah melihat contoh tadi, maka kita buat prosedurnya. Langkah pertama siapkan lembar, nanti saya lampirkan. Tentukan area atau proses yang akan kita lakukan JSA. Uraikan pekerjaannya, masukkan dalam lembar, kemudian identifikasi step mana yang terjadi, kasih S untuk safety, bahaya safety, H untuk bahasa health, mungkin bisa kita masukkan E, boleh juga, bahaya environment, kualitas boleh terganggu atau keamanan. Jadi saya siapkan 5, tapi biasanya di lapangan hanya 2 saja, safety and health saja. Tapi ada perusahaan-perusahaan besar, waktu kami pengalaman di perusahaan besar, dia minta 5. Environment masuk, quality masuk, dan security. Kemudian step ke-6, tingkat bahaya besarnya bahaya. Gunakanlah tabel tadi kan, ada matriks. Baru masukkan angkanya, hitung R-nya, step ke-8. Step ke-9 itu baru kita sebut initial risk, risiko pertama. Kita waktu datang ke lapangan baru lihat apa adanya. Baru setelah kita lihat, oh R-nya besar, kita lakukan rekomendasi mitigasi. Baru kita hitung lagi berapa S-nya, berapa P-nya. Setelah kita hitung kembali, kita dapatkan angka yang rendah atau hijau, maka pekerjaan itu sudah bisa dilaksanakan. Ini ada tabelnya, risk assessment, job safety analysis. Kolom pertama nomor step, nomor 2 langkah step, kolom 3 hazard, kolom 4 HSQ, saya ambil 3 aja ya. Kemudian konsekuensinya tadi hanya, kemudian severity-nya kita masukkan. Di sini saya bikin L atau dalam penjelasan tadi P. L itu adalah singkatan dari likelihood atau probability. Baru kita hitung nanti ini risknya. Udah dapat nanti misalnya besar, kita kasih kolom rekomendasi, hitung lagi kembali, dapat severity-nya, likelihood-nya dapat, baru R-nya. Itu kira-kira contoh tabelnya. Ini ada satu tabel yang udah saya isi sebagai contoh. Contoh soal ini saya lampirkan di sini. Coba Anda hitung sendiri, coba-coba di rumah. Kalau kita mengelas, step pertama mesin las siapkan, kacamata malas, benda kerja, hidupkan mesin las, dan selanjutnya nanti bisa dihitung. Saya kira itulah penjelasan penutup. Job safety analysis merupakan salah satu cara melakukan analisis risiko yang sangat sederhana. Perusahaan kecil bahkan perusahaan besar sekalipun biasanya ini menggunakannya ini. Itu bisa kita lakukan dengan pakai tulis tangan saja bisa. Kalau ada di proyek di lapangan menurunkan barang benda berat dari truk melalui kren, itu harus dibuat, baru dikasih ke pekerjanya untuk dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang kita buat. Saya kira itulah, sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan atas perhatiannya terhadap safety ini, saya apresiasi.
PT BGM selalu berkontribusi dalam CSR untuk membagikan ilmu-ilmu yang relevan, yang bisa untuk kepentingan orang banyak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.